Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zuratul Muna dengan NIM 2102185. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Banda Aceh dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas final dari MK Pengembangan Program Kerja PAUD dengan dosen pengampu Ibu Maida Safita, MPD. Saya dari kelompok 8 dengan judul Kriteria Minimum dan Sarana Prasarana Esensial Penyelenggaraan Layanan PAUD. A. Perizinan. Untuk memastikan satuan PAUD dapat memberikan layanan yang diperlukan oleh anak usia dini, satuan perlu memiliki izin dengan sejumlah persyaratan yang ditetapkan merujuk pada peraturan yang berlaku saat ini. Izin yang perlu dimiliki oleh satuan PAUD adalah izin pendirian dan berlaku untuk satuan PAUD negeri maupun swasta yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, termasuk satuan pendidikan kerjasama atau SPK dengan lembaga atau pihak asing. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana esensial. Nah, sarana dan prasarana esensial merupakan perlengkapan pendukung yang menunjang dalam keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang minimal harus ada sesuai kebutuhan, tepat guna, dan tepat sasaran, disesuaikan dengan jumlah anak, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana lembaga PAUD. Ketersediaan ruang di satuan sebagai tempat bermain atau belajar. Ruang untuk bermain atau belajar tidak harus dimaknai sebagai ruang kelas. Tempat bermain merupakan area yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk mendorong peserta didik bergerak, mengamati, menjelajah, serta mengembangkan rasa ingin tahunya tentang benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kegiatan bermain atau belajar dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, misalnya taman atau kebun, sawah, ladang, digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran. Kriteria minimal di lembaga PAUD. Upaya satuan dalam pemenuhan kriteria minimum penyelenggaraan layanan PAUD dan penyediaan sarana prasarana esensial merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan PAUD berkualitas khususnya untuk berkontribusi pada elemen 4, yaitu kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Satuan PAUD dapat melibatkan berbagai pihak untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana esensial sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam panduan, ini telah disusun cara-cara yang dapat dilakukan oleh satuan PAUD dalam upaya melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan dalam penyediaan sarana prasarana esensial. Nah, cara memiliki ketersediaan sarana dan prasarana esensial di PAUD. 1. Bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan sarana prasarana dapat diperoleh dari pemerintahan pusat dengan pengajuan proposal kepada Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota sebagai pengorganisir dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Pengajuan ini mungkin berhasil sesuai dengan yang diharapkan, atau bantuan yang diterima tidak sesuai dengan harapan ataupun tidak berhasil mendapatkan bantuan, mengingat banyak layanan PAUD di daerah lain yang juga mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. 2. Dukungan dari pemerintah desa. Nah, satuan PAUD perlu berkoordinasi secara rutin dengan pemerintah atau desa atau kelurahan setempat dan unit di bawahnya, dusun atau RW atau RT, untuk mendapatkan dukungan dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Selain berkoordinasi,
satuan perlu memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat adanya PAUD kepada sebagai pemangku kepentingan di tingkat desa. Nah, mengapa penting menyiapkan perizinan sebelum mendirikan satuan PAUD? Karena kepemilikan surat izin pendirian bagi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah langkah awal dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan satuan yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai macam layanan yang disediakan untuk PAUD. Selanjutnya, bagi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perizinan ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk SK, kepala daerah atau usul kepala dinas pendidikan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya bagi yang satuan yang telah menyelenggarakan layanan PAUD namun belum memiliki izin pendirian wajib mengajukan izin secepatnya. Setelah izin pendirian diperoleh, satuan PAUD perlu mendapatkan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN sebagai identitas satuan. Dengan mengikuti langkah dan prosedur yang berlaku, rincian lebih detail diuraikan pada bab 3. Ketentuan mengenai perizinan untuk satuan PAUD saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.